La ilaha illallah. Cara pertamanya, mantapkan lu nama Allah di dalam qalb. Jadi kenapa zikir tidak nikmat? Karena belum dimantapkan Allah di depannya. Allahu la ilaha illahu. Sebut dulu nama Allah dalam qalbu, baru baca la ilaha illallah. Imam Shibli tadi, dia sudah tidak baca lagi la ilaha illa, yang dia baca cuma Allah, Allah, Allah. Itu yang dia baca. Jemaah yang bukan Allah, hadis ini, adabani Rabbi, Allah mendidikku fa ahsana ta'dibi. Maka Allah membaguskan, melembutkan didikanku. Ahsan itu juga bermakna ajmal, juga bermakna altaf, lembut. Maka karena Allah itu maha latif, maka mengajarkan rasa bertuhan mesti juga latif, lembut. Tapi ada kiai mengajarkan Allah yang zahir, makanya ngajarnya agak keras. Jadi saya husnuzon sama kiai-kiai, habib-habib yang keras, mungkin dia mendapatkan cahaya nur az-zahir. Jadi jangan, kiai ini keras, mungkin nurul jalal. Jadi ada dua nur dalam membidik. Nurul jalal dan nur jamal. Punya guru yang galak gak di sekolah? Di pesantren? Itu namanya nur jalal. Gak usah ditolak, emang begitu adanya. Betul. Ada guru yang lembut, kalau dia masuk, langsung nafas kita panjang. Alhamdulillah. Kalau guru yang nurul jalal masuk, nafasnya tertahan. Gitu ya. Kalau orang melihat apa saja yang terlihat nurnya Allah, itulah orang yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang zikir berdiri, duduk dan tidur, itu bukan yang qomat kamit berdiri, duduk, tidur, tapi kemanapun dia memandang yang dilihat nurnya Allah SWT. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini Allah tidak berperan? Ada nggak? Itu kumisnya tumbuh satu kumis, apakah lepas dari kekuasaan Allah? Yang sudah ubanan bisa protes nggak? Ban, kamu jangan keluar dong, bisa gitu nggak? Saya termasuk banyak ini ubannya ini. Padahal mau ngomong, uban, kamu jangan keluar dulu dong, aku masih muda. Itu nggak bisa. Ternyata uban tumbuh dengan kun fayakunnya Allah, bukan dengan kunnya Ar-Razi. Kalau kunnya Ar-Razi jadi dukun. Artinya apa? Satu helai rambut pun saya tidak kuasa. Maka selama ini yang meyakini tubuh ini tubuh dia, itu keliru. Tubuh ini betul zahirnya tubuh kita, tapi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih sehat. Mungkin di sini keluarganya sudah ada yang kena stroke, mohon maaf, kita doakan semoga beliau ridho. Ya. Kalau orang sudah stroke mau ke kanan, perginya ke kiri, benar nggak? Itu masih biasa. Ada yang sudah nggak bisa, disuruh naik, tangannya nggak bisa naik.
tanda dia tidak kuasa kepada tubuhnya. Karena tubuh ini milik. Terus kalau gitu salah Allah dong orang stroke. Enggak. Saya kasih motor. Terus motornya dipakai 3 tahun, rusak, nggak diganti oli. Itu salah saya apa salah siapa? Salah yang make. Tubuh ini kendaraan lebih canggih dari mobil, lebih canggih dari motor. Punya tubuh tidak dirawat. Mau tidur masih nonton, ya, nggak ngerawat namanya. Kalau nonton cahayanya kenceng, itu nggak merawat mata, makanya matanya rusak. Tapi ada yang memang karena umur tuh lain cerita ya. Kalau umur sekian tuh harus pakai kacamata ya. Tapi ada yang bukan itu. Coba anak-anak kita sekarang banyak kecil-kecil sudah pakai kacamata. Ini mungkin karena faktor itu. Yang sudah pakai kacamata nggak usah bersedih ya. Diterima aja ya. Emang dari sononya udah begitu ya. Jadi kalau tubuh kita sakit, jangan salahkan Allah. Cukup katakan, ya Allah, aku yang salah. Makan nggak dijaga. Kita sakit perut, masa Allah yang salahin? Yang makan kita, Allah makan nggak? Allah nggak perlu makan. Allah cuma sediain nih makanan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku, lalu membaguskan didikanku. Lalu apa kata Imam Sidi Ahmad Rifai? Bunayya, wahai muridku, ananda murid-muridku, itu kata beliau. Semoga kita ini termasuk murid-murid beliau nantinya, amin. Gak mesti bertorikot rifaiyah. Cinta beliau, mendapat sanad ilmu dari beliau, membaca kitab lalu kita amalkan, insya Allah jadi santrinya Sidi Ahmad Imam, Sidi Ahmad Rifai. Apa kata beliau? Bunayya, wahai santriku, anandaku, murid-muridku, uzkurillah. Banyak-banyaklah berzikir. Kenapa? Wa'alam anna Allah Ta'ala a'la darajat az-zikr wa 'azzama ratbatah wa rafa'a sya'nah wa syarrafahu wa faddalahu thumma qasamahu 'ala al-lisani wal arkani wal janan. Allah itu mengangkat derajat zikir. Oleh karena itu yang terangkat derajatnya mesti orang yang ikut serta dalam berzikir. Wa 'azzama ratbatah, lalu mengagungkan tingkatannya. Wa rafa'a sya'nah, dan mengangkat tinggi-tinggi kemuliaannya. Wa syarrafahu wa faddalahu, lalu memuliakannya dan menganugerahi sir rahasia di dalamnya. Lalu bagaimana cara Allah membaginya? Qasamahu 'alal lisani wal arkani wal janan. Allah bagilah zikir itu pada 3 tempat. Lisan, arkan. Apa arti arkan? Jamak dari rukun, anggota tubuh yang besar. Anggota tubuh yang bahkan semua anggota tubuh. Ini mohon maaf nih yang masih jomblo. Nabi SAW mengatakan apa? Fi bud'i ahadikum shadaqah. Sahabat nanya, masa orang menikah lalu melakukan hubungan spesial kasih sayang itu
disebut sedekah. Sedekah itu zikir. Kenapa? Itulah yang disebut bahwa ada namanya zikir tubuh. Jadi zikir tubuh itu enggak mesti kemudian komat kamit. Komat kamit zikir tubuh, ruku, sujud, termasuk bekerja yang halal, termasuk ya, menumpahkan kasih sayang kepada kekasih yang halal. Itu bagian dari zikir tubuh. Ya, mengekspresikan rasa sayang ke anak. Nabi itu penyayangnya kepada anak-anak melebihi ibu-ibu. Percaya nggak, Bu? Nabi itu disebut al-ummi. Kalau ahli bahasa mengartikan ummi itu apa? Tidak bisa tulis, baca. Tapi ahlul haqa'iq, orang-orang yang mengenal ilmu hakikat mengatakan apa? Al-ummi. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat keibuan terhadap alam semesta. Maka ada istilah ummul arwah, abul arwah. Ayahandanya ruh. Itulah ayat yang dibaca tadi. Tiadalah Nabi Muhammad itu aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad SAW bukan ayah person nasab semata. Tapi beliau Rasulullah, an-nabiyul ummi. Nabi Rasul yang ummi, berarti induk sumber. Maka muncullah dari lafaz al-ummi itu al-alam minni wa ana minallah. Itu bukan hadis, ya. Itu kalimat-kalimat ma'rifat yang didapat para ahli ma'rifat. Tapi karena mereka mendengar dari ruhannya Rasulullah, mereka tulis qala Rasulullah. Tapi ini bukan hadis. Ini hadis ilhami kalau disebut. Alam minni, alam itu dariku. Maka Rasulullah itu sumbernya alam. Nah, itu yang tadi dibaca dalam Barzanji. Anehnya orang baca kitab maulid tapi tidak mau memahami isinya. Hanya melakukannya. Semoga yang hadir malam ini tidak begitu. Amin. Baca teksnya, memahami maknanya. Di dalam kitab Barzanji disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Benar gak? Bitaqaddumi wal awwaliyah. Apa artinya? Apa artinya? Awwalu ma khalaqallah. Yang pertama Allah cipta adalah Nabi Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heran hari ini orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah kok nggak mau bahas begini. Bahkan mengingkari bab ini. Padahal baca kitab Barzanji. Ya, kita aja ngaji Nur Muhammad, nggak usah. Cukup ngaji sirah Nabi. Nggak usah Nur Muhammadan. Kalau gitu ente robek-robek kita Barzanji, Simtid Durul Dibai. Karena semuanya menyebutkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti disebut Nur? Karena Allah menyebut beliau Nura. Dan beliau berdoa, Allahumma ja'alni Nura. Hadis sahih. Ya Allah jadikan aku Nur. Bahkan disebut di Quran surat An-Nur ayat 35, mathalu nurihi. Apa kata Imam Sa'id ibn Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad itu bagian dari kajian Ahlus Sunnah wal. Ini pada Ahlus Sunnah kan nih?
Ahlus sunnah apa ahlul bid'ah? Ahlul sunnah apa ahlul hisab? Wah, kayaknya berhenti menghisap dari tadi nih ya. Luar biasa. Mohon maaf saya nggak bisa ngelucu. Ketawa-ketawa sendiri aja ya. Sebenarnya banyak di sini disebutkan kalam-kalam ulama, tapi khawatir teksnya ketinggian. Kalimatnya agak horor-horor ini. Maka saya tutup aja kitabnya ya. Kita kembali ke makna yang lebih ringan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Surah Al-Baqarah ini. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ini hafizah semua ini. Bikin saya jatuh cinta ini. Jatuh cinta nurnya ya. Fadhkuruni. Ini kita sebut jatuh cinta yang mudah-mudah udah langsung cemburu Kiai. Saya jadi takut nih Kiai. Fadhkuruni. Maka sebutlah, ingatlah aku. Azkurkum. Aku pasti ingat kamu. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, saudara-saudariku. Allah itu dalam sifat 20, sifat kedua, apa sifatnya? Allah wujud, qidam, baqa. Sifat 20 ya, ini sederhana aja. Qidam, apa arti qidam? Bukan ngidam loh ya Mbak ya. Ada yang ngidamin si Mas di samping? Nggak ada. Yang adanya yang di atas panggung. Allah qidam. Apa arti qidam? Terdahulu. Apa maksud terdahulu? Tidak ada. Masya Allah. Orang Jawa Timur jago ngaji sifat 20. Alhamdulillah. Nah, sekarang diaplikasikan qidam la yasbikuhu atau man la yasbikuhu al-adamu. Yang tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tiada. Maksudnya apa? Selalu. Salah satu makna al-qidam alladzi la yataghayyar, yang tidak pernah berubah-ubah. Kenapa mas-mas mbak-mbak ini berubah-ubah? Dulu cantik, dulu tampan, sekarang dulu gan apa? Sekarang jadi genteng. Dulu Masya Allah, pipinya seperti baby. Sekarang mulai riput, mulai turun. Wajar. Sudah lama dipakai. Dulu giginya utuh, sekarang sudah ada yang dulu duduk-duduk begini nggak masuk angin, sekarang duduk bentar masuk. Alhamdulillah ini berkah bersama, belum ada yang masuk angin. Paling yang kentut diam-diam itu sudah ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tidak pernah berubah-ubah. Kenapa? Al-mutaghayyir hadis. Yang berubah-ubah itu makhluk. Kalau Allah tidak pernah berubah, maka sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya kita disebut. Nyambung nggak? Sekali Allah menyebut
kekasihnya. Selama-lamanya si kekasih disebut. Fazkuruni azkurkum, sebutlah aku sebut kamu. Kalau aku hamba menyebut Allah, pasti sekarang sebut, nanti lupa. Sekarang sebut, nanti tertidur. Bahkan lagi istighosahan aja ada yang ngorok tadinya. Gitu ya. Ya Zahir, untuk nama Zahir nggak ada ya. Tadi cuma dimulai dari batin. Ayo gimana? Nyambung nggak? Itu ngomong hakikat yang paling ringan. Malam ini itu yang paling ringan. Ya, pakai sifat 20. Manusia berubah-ubah, makhluk. Allah tidak berubah-ubah. Manusia sekali menyebut, sekali lupa, sekali berzikir, sekali lalai. Betul? Allah sekali menyebut, selama-lamanya menyebut. Allah sekali mengingat kita, selama-lamanya kita. Tapi kata Sayyidina Nabi SAW, ala ma khalallahu batila. Hadis Bukhari. Ketahuilah selain Allah itu batil, tiada bermakna. Nah, coba perhatikan. Perhatikan. Ala ma khalallahu batila. Hadis sahih Bukhari. Ini syairnya Nabi SAW. Ketahuilah ala ma khala, selain Allah batila, batil, sia-sia, tiada, binasa. Maka karena kita, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, ada karena diadakan. Ini terjadi sendiri apa dijadikan? Siapa yang ngomong nih? Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal. Jadi wujud kita ini diwujudkan kalau Allah wujud. Qiyamuhu binafsi, sendiri, nggak perlu campur tangan lain. Kalau kita zikir mesti ditalkin ke Allah, zikir tidak perlu mentalkin dan ditalkin. Karena dia maha sempurnanya Allah tidak memerlukan yang lain. Sempurnanya hamba kalau dia terhubung dengan yang maha sempurna. Kalau dia mengaku dirinya tidak sempurna, baru Allah sempurnakan si hamba. Maka selevel Imam Ghazali punya mursyid, punya guru. Apalagi cuma kayak orang saya ini. Nah, kembali ke ayat itu. Fazkuruni, sebutlah aku. Maka kalau dimaknai, sebutlah aku sampai dirimu merasakan, menyadari bahwa engkau itu tiada kecuali aku yang mengadakan. La ilaha, baru sah baca la ilaha illallahnya. Tiadalah aku kecuali ciptaan engkau. Tiadalah aku kecuali nur engkau. Namun kata Imam Ahmad Al-Kattani, apa kata beliau? Innama yanzurullah tabaraka ta'ala qalba habibihi. Allah hanya memandang, menyebut nama kekasihnya, qalbu kekasihnya. Siapa nama kekasihnya? Siapa nama kekasihnya? Sallallahu alaihi. Allah hanya mandang qalbu Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
Karena kalbunya tidak pernah lalai kepada Allah. Kenapa Allah belum pandang kalbu kita? Nah ini, yang hadir ini. Kenapa Allah mau belum mandang kita? Karena kalbu kita masih bercampur namanya dengan nama selain Allah. Ini Mas, nih saya kasih tahu nih Mas ya. Nih rahasia kita cowok-cowok ya. Ini istri kita, perempuan-perempuan ini, itu mata kita ngelirik cewek lain aja nggak ridho lah Mas. Benar nggak Bu? Walaupun boleh secara syariah, 4 itu boleh kan? Tapi nggak ridho, cemburu dia. Dan di dalam hadis qudsi disebut innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu. Sifat itu yang diberikan sedikit ke emak-emak itu, ke mbak-mbak ini ya. Makanya mbak-mbak ini kalau suaminya ngelirik dikit, pernah ngelirik dikit doang kita salah coba. Ya, gimana lagi? Tanda cinta begitu ya. Jadi bapak ibu ini kalau dekat-dekat istri jangan ngelirik istri yang lain ya. Jangan ngelirik mbak-mbak yang lain. Nanti pulang-pulang bisa piringnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Nabi Muhammad SAW lagi di majlis. Itu majlis itu di rumahnya, di tempat wilayahnya Sayyidah Aisyah. Tahu-tahu ada ibunda istri Nabi yang lain ngirim makanan. Itu sama Sayyidah Aisyah diapain? Pura-pura dilepasin, jatuh. Pecah. Pecah lah Pak. Nabi marah nggak? Nah karena kita ini bukan Nabi, kita marah kalau istri kita cemburu. Kamu cemburu aja. Kalau nggak yakin aja. Maklum kami bukan Nabi. Nabi Muhammad senyum gak? Senyum. Apa kata beliau? Gharat ummukum. Ibunda kalian, Sayyidah Aisyah, sedang cemburu. Tapi hukum fikih berlaku, hukum syariat berlaku. Mecahin piring orang ganti. Maka Nabi bilang, wahai istriku, ganti. Tetap aja gantinya dari sakunya baginda Rasulullah SAW. Tapi diajarkan istrinya, kamu tanggung jawab. Kamu tanggung. Jadi nafkahnya baginda Rasulullah SAW disuruh kamu kembalikan piring yang utuh kepada istri yang ono. Berat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini mencita-citakan itu tapi nggak kesampaian. Karena makomnya makom al-khawf. Al-khawf itu at-takut. At-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina. Allah itu maha cemburu. Maka Allah itu hanya ridha memandang kalbu baginda Rasulullah SAW. Kalbu kami aja nggak diperhatiin, nggak masuk. Kecuali kalbu guru-guru, kiai-kiai, hamba-hamba yang dia sudah fana dalam cinta kalbunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalbu ini mesti terhubung, terikat dengan kalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Caranya 3. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, mengkaji tentang beliau. Makanya perlu selain baca maulid, baca apa? Makna maulid. Itulah sejarah. Semoga para kiai berkenan, ini sedikit 2 hari, 3 hari lagi kita akan masuk Rabiul Awal. Menceritakan kisah-kisah baginda. Ambil dari kitab, syarahkan. Walaupun itu sudah diceritakan 30 kali,
Kolbu pencinta Rasulullah tidak akan pernah bosan. Benar nggak? Adakah kita yang bosan dengan Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Buktinya dari dulu Barzanji dibaca nggak ada yang bosan. Namun lebih indah lagi jika isinya dikupas. Saya ngupas sedikit doang tentang nur yang disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Dari kemarin, dari dulu tahun berapa yang kita kaji cuma Nur Muhammad al-Mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku. Yang diangkat Allah derajatnya cuma qalbu Nabi Muhammad SAW. Itulah makna dalam surat Al-Insyirah. Kami angkat bagi engkau, wahai Muhammad, zikraka, sebutan namamu, sebutan sifatmu, sebutan zatmu, sebutan cintamu. Maka semua orang yang kolbunya terhubung kepada kolbu baginda, itulah mereka yang diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah pengen viral. Cukup kolbunya terhubung dengan Nabi yang sangat viral. Tidak usah capek-capek minta orang, ya tonton ya channelku, like ya statusku, nggak perlu. Cukup kolbunya diupdate dengan status cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kolbu-kolbu yang begitu akan disertakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, Sa'adah Al-Qattaniyah yang mereka mengatakan tariqatuna tariqatul Ahmadiyah al-Muhammadiyah. Apa kata mereka? Jika ingin engkau merasakan ta'alluq kaitan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah SAW, maka pintunya hanya qalbu Rasulullah SAW. Ya. Yang pernah bertemu Allah siapa? Gak ada Nabi yang ketemu Allah, cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi yang langsung dengan fisiknya diundang ke arasy Allah. Nabi siapa? Nabi Musa gak pernah. Nabi Musa nur Allah, Allah tajallikan pada jabal, kepada gunung, itu gunung hancur. Coba bayangkan orang Malang, di Malang ada gunung apa tuh namanya yang bagus itu? Ya, sampingnya lagi tuh Bromo itu ya. Bayangkan dua gunung tadi hancur. Dahsyat gak nurnya Allah? Kata Sidi Ahmad Al-Idrisi, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, apa kata beliau? Murid dari Sidi Abdul Aziz Dabbagh, ya, Mujaddid Syaziliyah yang buat tariqat baru namanya Idrisiyah, Ahmadiyah. Allah ketika bertajalli menampakkan nurnya kepada bukit Tursina, gunung Tursina, itu nur yang ditampakkan nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi yang ditunjukkan kepada bukit gunung itu apa? Tursina, nur Muhammad SAW. Itu baru nur Muhammad. Nabi Musa pingsan. Pingsan itu menurut orang kedokteran. Kalau orang ahli zikir, enggak, itu disebut fana. Makanya ketika bangun, beliau tambah mantap bertuhannya. Dan mengatakan, maha hebat engkau ya Allah. Sungguh dahsyat engkau ya Allah. Ketika beliau sadar. Disebut al-fana al-musawi. Apa istilahnya? Al-fana ya nggak apa-apa lah sesekali dapat istilah-istilah aneh ya. Itu udah jadi bahasa Indonesia, fana, Musa, al-fana, gampang toh. Kenapa diperumit? Ya karena orang nggak mau paham dan tidak mau memahamkan kepada orang lain. Ya. Mau selama-lamanya belajar Nabi cuma itu aja, mau? Pasti nggak mau. Mesti ada tambah.
Nah, jadi cara ikut Nabi, cara merasakan ta'aluk ke Nabi, gimana caranya tadi? Pertama apa? Yang kedua, kaji tentang sosok yang diselawatin. Yang ketiga, mutaba'atun, ittiba, mengikuti ma'al hubbi wal uns, dengan penuh rasa cinta. Kalau orang cinta ikut Nabi bukan bernegosiasi. Aku ikut ini dapat apa? Kalau aku salawat ke Nabi bisa beli mobil nggak? Gitu. Kalau aku baca salawat nariyah bisa sembuh nggak? Kalau masih begitu, itu salawatnya hanya bermanfaat di bumi. Tidak bermanfaat sampai ke akhirat. Mau salawat kita cuma di bumi? Mau sampai ke akhirat nggak? Nanti kalau orang nagih-nagih salawatnya untuk di bumi, di akhirat kita minta syafaat. Apa kata baginda? Hai umatku, bukankah aku sudah beri hajatmu waktu di dunia? Di akhirat gak dapat lagi. Maka kalau orang ngaji Nabi, sholawatnya akan berubah dari sholawat mencari rahasia pahala kepada sholawat cinta. Sholawatul hub, sholawat penuh cinta. Seperti suami cinta kepada istrinya, orang tua kepada anaknya. Dia mencinta tanpa pamrih. Ini hati-hati orang tua. Kalau membesarkan anak, ingin anak itu membalas, itu belum ikhlas. Supaya nanti anak berbakti, itu belum supaya nanti anak bisa balas budi, itu belum sama nih, ya. Sama. Kita bantu orang, ingin dapat kalimat terima kasih, itu belum ikhlas. Pasti semua pernah punya jasa. Saya yakin. Benar ya? Tiba-tiba orang yang kita bantu, yang jasa kita dipakainya, dia tidak berterima kasih. Tersinggung nggak? Sedih nggak? Iya. Pantesan ya. Karena belum Coba orang kalau sudah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta, jasanya banyak, tidak minta dibalas. Saya mau tanya lagi, kita kalau salawat, itu manfaatnya untuk Nabi nggak? Nabi nggak perlu salawat kita. Nabi nggak butuh salawat kita. Terus salawat itu untuk apa? Salawat itu cuma untuk dapat kelimpahan isi kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kita ini nggak semuanya dapat darah Nabi, semoga semuanya dapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu caranya cuma dengan bersolawat. Kalau cinta pasti ingat, benar nggak? Benar. Kepikiran mulu nggak? Atau kepikiran yang lain? Karena belum cinta Allah, dalam sholat belum ingat Allah. Dalam sholawat belum ingat Rasulullah, masih ingatnya mobil, kerjaan. Nah itulah mohon maaf nih, Bapak Ibu ini datang ke Kiai, pasti ngomong gini, Pak Kiai doain saya beli rumah. Pakai mohon ijazah supaya bisa beli mobil. Pakai mohon ijazah sholawat supaya badan sehat. Untuk pemula nggak apa-apa. Masa dari dulu udah tahun 90-an begitu, tahun 2000-an masih begitu. Kayak orang kelasnya kelas 1 abadi. Mau kelas 1 abadi? Saya nggak mau. Pasti kita mau naik. Maka rohani ini pengen naik. Pasti ada yang halang-halangi.
Ya nggak apa-apa, yang menghalang ini salah paham. Bapak Ibu Saudara bukan Allah, ini sudah jam berapa ini? Oh, udah 10:30. Udah lewat. Dikit lagi lah ya. Fadhkuruni, sebutlah aku. Ya. Ini saya dapat satu penjelasan dari guru saya, ini percaya atau tidak. Ada namanya ilmu huruf. Apa? Ilmu huruf ini Allah buka dari alif lam mim. Ada huruf, satu huruf pun bermakna. Ada huruf ya. Yasin, benar nggak? Yasin itu nama siapa? Nama tetangga. Oh, nama siapa tadi? Wah, dahsyat. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau baca Quran, Yasin, itu sirkan di hati sallallahu ala Muhammad. Toha. Tadi ada Mas Toha ya? Itu tuh Mas Toha Sahibul Bait. Katanya sampai buat WC saya datang. Buat WC disambungin ke belakangnya. Semoga Allah berkahi rumahnya dan usahanya. Amin. Keluarganya semuanya. Amin. Rabbal alamin. Ya. Semua orang yang bantu beliau. Ya. Toha itu nama Rasulullah SAW. Dan ulama kita di kitab-kitab sudah buka rahasia ini. Cuma tidak semua orang baca kitab. Walaupun profesor. Ini Pak K pasti heran. Ada profesor negur saya waktu saya pulang kampung. Apa kata si kiai? Saya kata profesor, kalau huruf muqatta'ah alif lam mim toha yasin ini hanya Allah yang tahu maknanya, enggak usah dicari tahu. Yang cari tahu dia akan mendapatkan tahu. Enggak, dia ngomong gitu aja. Enggak boleh cari tahu. Nah, ini namanya Profesor Jalaliyah. Marah aja bawaannya. Setiap kali ngajar marah. Setiap kali ceramah marah. Mau negur orang aja marah. Mau kata rindu aja marah. Ketemu aja, kamu jarang pulang. Jalaliyah. Pernah ketemu teman gitu gak? Jarang ketemu terus kita dicubit sama dia. Ya. Gituin. Pernah digituin nggak? Oh, saya punya teman-teman dan guru begitu ya. Kadang-kadang ibu kita begitu. Sekali-sekali pulang dicubit ya. Pernah gitu nggak? Wah, senengnya yang masih punya ibu ya. Kalau nggak cari ibu lagi kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya sampaikan, Prof, baca kitab tafsir nggak? Nggak usah yang tinggi-tinggi, tafsir Ibnu Katsir, cuma 2 atau 4 jilid, kantung penerbit. Itu dijelaskan mana alif lam mim. Alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Yasin, ismu min asma'in nabi. Nama dari Nabi Muhammad. Di kitab tafsir ada. Kitab tafsir basic menyebutkan. Namun karena ulama berbeda pendapat, Imam Jalaluddin Asyuti di kitab kecil Jalalain mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu maksudnya, tapi di kitab lain kan beliau jelaskan maksudnya. Maka fazkuruni. Nah, di situ ada ya. Fazkuruni. Maka ingatlah aku. Karena yang pernah bertemu sang aku itu hanya sang hamba. Siapa yang pernah bertemu sang aku? Sang hamba. Nama buminya Muhammad. Nama langitnya Ahmad. Begitu kata Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, ternyata diambil dari hadis Imam Tabarani.
Ya, man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad. Yang namanya di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Makomnya Abdullah, hamba Allah. Karena makomnya hamba, maka pintu untuk terhubung hati kepada Allah menjadilah hamba. Mudah toh? Rumit gak jadi hamba? Mudah. Tadi bersyahadat sudah jadi hamba. Katakan, ya Allah, aku bersaksi, aku ciptaanmu, maka sah jadi hamba Allah. Mudah. Namun maukah istiqomah? Istiqomah mengulang-ulang syahadat. Ulang pagi, bangun tidur, mau tidur, ulang syahadat yang tadi. Jangan cuma ngulang status di Facebook, di Instagram. Nanti jadi hamba face. Ya. Kalau mau meninggal, buka dulu Facebooknya, baru meninggal. Mau begitu? Karena yang pernah bertemu Allah itu Nabi Muhammad SAW. Sekali bertemu, selama-lamanya dia bertemu. Maka Nabi Muhammad SAW lebih tinggi makomnya dari semua malaikat. Karena malaikat Jibril pun hanya mendengarkan suara. Tidak pernah bertemu yang punya suara. Sedangkan Sayyidina Muhammad SAW rufi'a ila arshihil ula, diangkat ke makom arasnya, yang mana Jibril hanya boleh sidratul muntaha, jika dia maju dia terbakar. Jibril pun tahu diri, masa kita tidak tahu? Karena Jibril tahu, maka beliau selalu bersolawat kepada baginda. Solawat inilah yang disebut oleh para ulama solawat Jibril. Jibril aja solawat. Bunyi solawatnya apa? Sallallahu ala. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena hanya beliau yang ketemu, kolbu ini harus terhubung ke kolbu beliau, baru mampu merasakan Allah itu wahidul ahad. Maka mustahil orang tidak terhubung kepada kolbu Rasulullah, tidak terhubung dengan syariat Rasulullah, tidak terhubung dengan cinta Rasulullah, merasakan nikmat beribadah kepada Allah. Nabi itu kenapa doyan sholat? Karena kolbunya penuh dengan nama Allah. Jadi penuhilah kolbu dengan nama Rasulullah, nanti kolbunya penuh dengan nama Allah. Kalau sudah kolbunya penuh dengan nama Allah, itu kita doyan sholat, doyan sholawat, doyan zikir, gak berat. Malam ini alhamdulillah sudah doyan pengajian. Alhamdulillah. Semoga ke depan doyan sholawat. Doyan syahadat. Ini sebagai kesimpulan. Fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Sholawat kepada kekasihku, aku sholawat kepadamu. Ya, begitu di hadis, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa yang sholawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya berlipat-lipat, yaitu 10 kali lipat. Ya. Atau apa kata Imam Sidi Ahmad Rifai dan Imam, kalau ini kalimatnya khusus, Sidi Ahmad Mustafa Al-Alawi. Apa kata beliau? Solawat itu ada 3. Solawat yang mengeluarkan manusia hamba dari kegelapan syirik kepada iman. Itu yang maka kalau orang solawatan masih suka syirik, berarti solawatnya belum berbuah. Yang kedua, solawat yang mengangkat dari iman kepada yakin.
Rata-rata kita ini sudah beriman, tapi kurang mantap yakinnya. Sehingga yang yakin itu cuma dukun. Betul nggak? Dukun yakin, kiai kurang yakin. Kenapa? Dukun tirakatan, kiai membid'ahkannya. Harusnya kiai bertorikot untuk mengimbangi karena di torikot ada tirakat. Tapi kalau kiai mau tidurnya pakai TikTok gimana tuh? Makanya wajar doanya nggak mustajab. Ustadz nggak lagi ampuh doanya karena Allah telah cemburu darinya. Dan yang terakhir, salawat yang yukhrij. Kalau tadi minaz-zulumat ila nurul iman, dari iman kepada iqan. Yang ketiga, minal iqan au yaqin ilal ayan atau syuhud. Dari yakin menjadi menyaksikan. Menyaksikan Allah tidak mungkin pakai mata, karena Allah latif, halus. Yang pernah menyaksikan Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang telah menyaksikan nur Nabi, kebaikan Nabi, kelebutan Nabi dalam dirinya, barulah dapat merasakan nyatanya Allah yang maha zahir. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, memberkahi semua kiai yang hadir, semua jamaah yang hadir, semua rizkinya diberkahi Allah. Jika ada penyakit, semoga Allah segera sembuhkan. Jika Allah tidak sembuhkan, semoga diberikan yang terbaik. Apapun masalahnya, semoga Allah mudahkan.